Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Tafa. Di kesempatan kali ini kita akan membahas program linear di part 2, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan daerah penyelesaiannya. Sebelum itu kita harus mengetahui ini ya. Untuk menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, maka perlu diingat lambang-lambang dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Kalau lambang pertama itu berarti lebih dari atau sama dengan. Kalau lambang kedua yaitu kurang dari atau sama dengan. Lambang ketiga lebih dari, dan lambang keempat yaitu kurang dari. Di sini sudah dipelajari di SMP. Lanjut. Nah, kita amati di sini. Yuk kita amati gambar berikut yang pertama. Yang kita amati yang di sini. Kemarin sudah pernah saya ajari tentang sistem persamaan linear ya. Di sini adalah suatu garis. Suatu garis itu namanya, kalau memotong sumbu X namanya garis X. Karena di sini di angka 2 berarti di sini adalah garis X sama dengan 2. Karena di sini ada daerah penyelesaiannya, otomatis di sini adalah menjadi pertidaksamaan. Pertidaksamaan simbolnya seperti tadi ya. Nah, di sini daerah penyelesaiannya itu adalah yang kanan, yang biru ini. Kalau menurut saya itu daerah penyelesaian itu adalah suatu daerah ketika kita masukkan sebuah titik di daerah penyelesaian itu berarti dia itu adalah benar. Benar itu maksudnya gimana? Benar dalam artian, contoh di sini ini adalah suatu garis. Garis ini membagi antara dua bagian, yaitu bagian yang kanan dan bagian yang kiri. Kita masukkan salah satu yang kanan, coba. Kita di sini adalah sebuah titik namanya 4,0. Berarti X-nya 4, Y-nya 0. Berarti ini kan ada X-nya ya. Kita masukkan 4-nya di sini. 4 lebih dari atau sama dengan 2. Berarti dia benar. Berarti daerah penyelesaiannya adalah ini. Itu. Kalau kita masukkan salah satu di sini, misal 0,0 lebih dari 2, salah. Berarti di sini adalah bukan penyelesaiannya atau bukan daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Di sini konsepnya juga sama. Kita cari dulu. Di sini adalah garis apa sih? Karena dia memotong sumbu Y, makanya dia namanya garis Y. Y sama dengan 4. Kalau Y sama dengan 4, nah di sini daerah penyelesaiannya yang mana? Kita cara menentukan daerah penyelesaiannya, kita uji coba salah satu di sini. Contoh 0,0. 0 kurang dari 4. Nah, 0 kurang dari 4 itu adalah benar, berarti di sini daerah penyelesaiannya. Cuma bedanya kalau lebih dari ini kan ada sama dengannya, ini tidak ada sama dengannya, itu terletak pada garisnya. Kalau pakai sama dengan itu garisnya lurus biasa. Kalau tidak sama dengan berarti dia itu garisnya putus-putus. Cuma bedanya seperti itu. Di sini juga sama. Ini namanya sumbu X, ini namanya sumbu Y. Sebelumnya sudah pernah saya ajari. Untuk di sini garisnya, kalau sumbu Y kemarin kan artinya garis X sama dengan 0. Lah, karena di sini adalah daerah penyelesaiannya yaitu di kanannya, kita uji coba salah satu titik. Contoh di sini 2,0, yaitu X-nya 2, Y-nya adalah 0. 2 lebih dari 0. Kita coba seperti itu. Oh, ternyata benar. Makanya daerah penyelesaiannya ada di sini. Seperti itu. Ini juga sama, kita uji coba. Y lebih dari atau sama dengan 0. Bedanya cuma di sini adalah putus-putus, di sini adalah tidak putus-putus. Gitu. Ini juga sama seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita amati, kita lihat yang di sini. 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 6. Kenapa kok di sini bisa 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 6? Kita lihat gambarnya di sini dulu. Kemarin sudah saya ajari cara cepat untuk mencari suatu garis, persamaan suatu garis yang dia itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi ketika dia itu memotong sumbu X di sini ya, sumbu X dan sumbu Y, langsung saja cepat. Di sini kita lihat yang sumbu Y-nya dulu. Berarti di sini 3x plus 2y, 3 kali 2 yaitu adalah 6. Nah, untuk menentukan
ininya pertidaksamaannya berarti kita harus, kalau saya itu acuannya adalah 0,0. 0,0 di sini. 0,0 itu dia benar atau salah. Ini kan menjadi dua bagian, bagian yang atas dan bagian yang bawah kan gitu. Nah, di sini kita uji coba 0,0-nya. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kan hasilnya adalah 0. 0 kurang dari atau sama dengan 6. Benar atau salah? 0 itu kurang dari atau sama dengan 6. Oh, benar. Makanya di sini pertidaksamaannya seperti ini. Yuk kita cari gambar yang kedua. Di sini berarti bagaimana? 4x plus 3y sama dengan 12 ya. Itu kalau persamaannya. Nah, di sini daerah penyelesaiannya yang mana sih? Nah, contoh di sini ada daerah penyelesaiannya yang ini. Kita uji coba 0,0 juga. Nah, di sini kan bukan daerah penyelesaiannya, berarti kita uji coba masukkan 0, di sini juga 0. 0 lebih dari atau sama dengan 12. 0 kok lebih dari atau sama dengan 12? Benar atau salah? Oh, salah. Makanya di sini ini bukan daerah penyelesaiannya. Seperti itu simpelnya. Pokoknya yang intinya itu kita uji coba 0,0 agar kita mudah dalam menyelesaikannya. Loh, kalau selain 0,0 boleh enggak? Boleh. Yang penting kalau dia itu benar berarti daerah penyelesaian. Kalau dia itu salah, yaitu dia bukan daerah penyelesaiannya. Kalau intinya itu seperti itu. Itu menurut saya. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikannya? Sama. Di sini adalah 3x min 5y sama dengan negatif 15. Kita uji coba 0,0. 0 di sini 0. 0 kurang dari atau sama dengan negatif 15. Benar atau salah? 0 itu kan lebih dari 15. Negatif 15. Maka daripada itu ini salah. Lah, kalau salah berarti di sini bukan daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Yuk kita uji coba di sini juga sama. 3x min 5y sama dengan negatif 15 juga. Karena di sini kita uji coba 0,0, 0 lebih dari atau sama dengan negatif 15. Benar atau salah di sini? Oh, benar. Makanya di sini daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang yang ini nih. Untuk gambar ini, sekarang kita gambar yang pertama yang kanan ini dulu. Di sini ada suatu gambar, yaitu ini kan kemarin garis X sama dengan Y ya. Kalau garis X sama dengan Y, kita uji coba bagaimana. Kan di sini memotong titik 0,0, berarti dipilih yang bukan 0,0. Itu berarti kalau yang benar daerah penyelesaiannya, yang salah itu bukan daerah penyelesaiannya. Saya ulangi lagi, yang benar itu adalah daerah penyelesaiannya, yang salah itu berarti bukan daerah penyelesaiannya. Simpelnya seperti itu. Misal di sini yang diketahui adalah suatu gambar seperti ini. Kita uji coba di salah satu titik. Misal ini kan membagi dua nih. Salah satu titik, misal saya ambil yang di sini aja, 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. 1 lebih dari atau sama dengan 0. Benar atau salah itu? Oh, itu ternyata benar. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sini. Simpelnya seperti itu. Lah, sekarang yang gambar kedua. Di sini kita lihat untuk garis di sini adalah namanya garis X sama dengan negatif Y. Kita uji coba di sini titik. Ini sebuah titik di sini misal 0,1. 0,1 kita uji di sini. 0,1 itu kan artinya X-nya itu sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan 1. Yuk kita masukkan di persamaannya. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. 0 kurang dari atau sama dengan negatif 1. Ini kan ada negatifnya. 0 kok kurang dari negatif 1, berarti dia salah. Oh, daerah di sini ini ya, bagiannya di sini atau bagian yang atas ini itu adalah salah. Berarti ini bukan penyelesaiannya. Berarti daerah penyelesaiannya yang mana otomatis? Yang di sini. Kan pilihannya ada dua. Kalau enggak yang atas, yang bawah. Gitu. Di sini adalah daerah penyelesaiannya. Lanjut, mencoba untuk mengerjakan ini coba. Di sini ada suatu gambar
daerah yang diarsir pada gambar tersebut memenuhi. Tadi untuk gambarnya itu kan membagi hanya menjadi dua, daerah penyelesaian dan bukan daerah penyelesaiannya. Kalau di sini itu hanya dia itu daerah penyelesaiannya cuma segitiga di sini. Nah, itu caranya bagaimana? Langkah yang pertama, sebenarnya bangun ini, daerah penyelesaian ini itu terbagi menjadi berapa sisi. Nah, itu nanti menentukan jumlah pertidaksamaannya. Contoh, di sini ada berapa sisi nih? Ini kan segitiga bentuknya. Berarti di sini ada 3 sisi. Berarti nanti untuk pertidaksamaannya itu ada 3. Nah, 3 itu apa saja bagiannya? Yang pertama, di sini untuk bagian yang ini. Sekarang ini kan sumbu Y ya. Sumbu Y. Sumbu Y itu berarti garis X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kita ibaratkan X sama dengan 0 dulu. Sekarang kita uji coba. Daerah penyelesaiannya ini di kanannya atau di kirinya dari garis X sama dengan 0 ini. Oh, ternyata di kanannya. Kalau di kanannya berarti kita uji coba. Di sini ambil salah satu titik, yaitu 1,0 di sini misalnya seperti itu. Yuk kita uji coba. Di sini X-nya 1, Y-nya 0 karena di sini ada Y-nya. Kita uji coba 1, dia itu biar apa? Biar benar, karena daerah penyelesaiannya yaitu yang kanan. Yang kanan ini berarti semua yang berada di kanannya sumbu Y atau garis X sama dengan 0 ini itu adalah benar semuanya. Ya, kita uji coba. Di sini adalah 1, di sini adalah 0. Biar dia itu benar, berarti lebih dari atau kurang dari? Oh, lebih dari. Berarti di sini adalah lebih dari. Sekarang di sini adalah sumbu X. Sumbu X ini atau garis Y sama dengan 0. Membagi antara dua bagian, yaitu yang atas dan yang bawah. Kita uji coba salah satu titik. Berarti karena di sini adalah daerah penyelesaiannya yang di atas, kita uji coba yang atas ini harus benar. Harus benar itu maksudnya gimana? Ya, ketika dimasukkan bagian-bagian yang atasnya itu adalah menunjukkan dia itu benar. Yuk kita uji coba untuk bagian atasnya. Contoh di sini ada titik 0,1. 0,1 itu maksudnya X-nya 0, Y-nya 1. Kita masukkan di sini Y-nya 1 karena di sini adalah 0 sudah bagiannya, karena di sini tadi garis ini menunjukkan Y sama dengan 0. Berarti Y biar benar terhadap 0 itu tadi Y-nya 1 ya. Y biar benar terhadap 0 itu lebih dari atau kurang dari? 1 lebih dari 0 atau 1 kurang dari 0? Oh, ternyata 1 lebih dari 0. Berarti di sini makanya simbolnya lebih dari. Sekarang untuk ini bagian yang ini. Di sini adalah garis 6X plus 5Y sama dengan 30. Nah, ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang bawah dan bagian yang atas. Lah, sekarang pertanyaannya, daerah penyelesaiannya itu yang bawah atau yang atas? Oh, yang bawah di sini. Kita uji coba. Yang bawah ini kita masukkan ke sembarang titik. Enaknya yaitu kita masukkan titik 0,0 saja. 0,0 ketika dimasukkan sini, usahakan dia itu benar. Karena kenapa? Karena daerah penyelesaiannya adalah ini, termasuk yang bawah. Yang atas kan bukan daerah penyelesaiannya. Yuk kita masukkan 0, di sini 0. Ketika dimasukkan 0 kan berarti 0 terhadap 30 itu biar benar, itu 0 sama 30 itu kurang dari atau lebih dari? Oh, 0 terhadap 30 itu adalah kurang dari. Biar dia itu benar, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke part yang ketiga. Cukup sekian dari saya.
Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.